Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan akhirnya ya kita ketemu lagi dengan setup video yang kayak gini guys. Dan saya rasa kalian udah pada hafal ya, kalau saya udah bikin video setupnya kayak gini, saya tuh bakalan ngapain. Ya bener banget guys tebakan kalian, karena di video kali ini saya bakalan sharing soal settingan Vivo V27 5G, supaya buat kamu yang mungkin baru beli HP ini, atau mungkin ya buat kamu yang lagi cari-cari info soal HP ini, jadi lebih antusias dan menarik lagi untuk beli Vivo V27 5G-nya ini. Terutama buat kalian yang udah beli ya. Jadi kalau kalian udah beli dan kalian ngikutin petunjuk-petunjuk yang saya share di video ini, semoga penggunaan smartphone Vivo V27 5G-nya jadi jauh lebih optimal dan lebih nyaman lagi. Dan memang belakangan ini juga banyak yang request ya guys. Jadi makanya saya buatin video setting soal HP ini. Nah, kalau gitu di sini saya bakal share sedikit, ada 11 settingan, yang mana bakal saya mulai dari settingan yang pertama, yaitu kita coba setting terlebih dahulu bagian keyboardnya. Nah, kalian perhatikan di sini guys, untuk tampilan virtual keyboardnya di awal-awal kalian nyalain smartphone-nya, dia itu tampilannya seperti ini secara default. Dan kalau kalian lihat di sini, ketika kita geser-geser, dia itu bakalan otomatis menginput, karena untuk ketikan gestur input atau ketikan isyaratnya ini masih aktif. Yang mana menurut saya ini problemnya adalah ketika kalian balas dengan satu tangan seperti ini guys, dan kalian butuh buru-buru gitu ya. Kalau kalian nggak sengaja kegeser sedikit kayak gini, apalagi kalau kalian udah ngetiknya panjang kalimatnya dan kegeser, ini koreksi otomatisnya juga masih aktif guys. Jadi bisa jadi kalimatnya itu bakal terkoreksi secara otomatis, yang ada kemungkinan kalau itu kalimat yang nggak pengen kalian kirim. Jadi daripada kalian ngetik lagi, ngapus lagi, bolak-balik kayak gitu, kalian coba atur aja sesuai petunjuk saya kali ini ya guys ya. Oke, sekarang kalau udah tampil virtual keyboardnya kayak gini, kalian tinggal tap aja di bagian kotak sebelah kiri ini guys, kemudian kalian geser, dan kalian lihat di bagian bawah ini ada ketuk lainnya, ada opsi lainnya maksud saya guys. Kalian tap, dan setelah muncul menu seperti ini, kalian pilih opsi menu yang kedua, yaitu masukkan di sini. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kalian hidupkan aja untuk fitur atau fungsi baris nomornya atau baris angka, kemudian kalian geser ke bawah. Ini ada yang namanya koreksi otomatis. Saya rasa kalian nggak perlu ya, kalian matiin aja guys, karena kalau kalian balas dengan kalimat singkat pun ini bakalan terkoreksi. Jadi kalian itu bakalan susah lah kalau misalkan mau balas sebuah pesan dengan kalimat-kalimat singkat gitu. Oke, kalau sudah, kalian geser lagi ke bawah, dan di bagian bawah ini ada opsi yang namanya lanjutan. Kalian tap, dan kalian lihat setelah muncul menu seperti ini, kalian geser lagi sedikit ke bawah, dan di sini ada ketulisan untuk ketikan isyarat. Kalian matiin aja. Setelah selesai, kalian tinggal back aja, dan kalian lihat atau perhatikan sekarang untuk virtual keyboardnya, menurut saya ini jauh lebih aman, nyaman, dan lebih enak buat dipakai. Ini baris angkanya udah muncul, dan terutama ketikan gestur input ini udah nggak aktif ya. Jadi kalau kalian mau balas dengan satu tangan seperti ini, dengan kalimat singkat pun, ini tuh udah aman dan nyaman banget. Jadi ini adalah cara bagaimana untuk mengoptimalisasi penggunaan tampilan virtual keyboard yang ada di Vivo V27 5G-nya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke settingan yang keduanya nih guys, yaitu gimana caranya kita mengunci layar smartphone ini, atau menyalakannya kembali atau mengaktifkannya lagi tanpa menggunakan tombol power fisik yang ada di bagian kanan frame-nya sini. Karena kalau biasanya ya kita keseringan atau kelamaan pakai tombol powernya ini buat ngunci atau buat ngaktifin layarnya, ya ada kemungkinan untuk bisa lebih cepat kerusak ya, atau ada problem gitu. Karena pernah atau bisa dibilang ya cukup sering juga ya, ada orang itu yang nyervis untuk tombol powernya aja, padahal mereka bisa pakai fitur gestur input yang udah disediain di secara software ya di smartphone mereka, terutama di Vivo V27 5G ini. Sebelum kita aktifin atau secara default, ketika kalian baru nyalain smartphone-nya ini, ketika kita tap 2 kali di bagian layarnya sini tuh nggak terjadi apa-apa ya guys ya. Tapi setelah kita setting ini dan kita nyalain fiturnya, kalian bisa perhatikan ini, kalau sebelum kita aktifin untuk kunci layarnya ya kayak gini ya, kayak biasa, dan buka laginya ini nggak bisa tuh ya, di tap 2 kali ya, kecuali kalian langsung unlock via fingerprint scanner kayak gini. Nah, kalau kalian mau coba-coba untuk aktifin, untuk kunci atau untuk buka layarnya, ini kalian tinggal pergi ke menu setting atau pengaturan aja seperti ini, kemudian kalian geser ke bagian bawah guys ya, cari opsi menu yang namanya pintasan dan aksesibilitas ya. Di sini kalian tap,
dan kalian pilih yang opsi gerakan pintar. Nah, kalian pilih di sini dan kalian pilih untuk hidup atau matikan layar pintar. Nah, setelah ini kalian coba nyalain aja di bagian dua bawah ini, ketuk 2 kali untuk membangunkan dan ketuk 2 kali untuk mematikan. Sebenarnya ini juga bisa ya guys, cuman saya bakal coba praktekin dulu yang kedua ini. Nah, kalau udah kalian hidupkan kedua fungsi tadi, jadi kalau kalian mau kunci layar smartphone-nya, kalian nggak perlu lagi pencet tombol power di sini, kalian tinggal tap 2 kali aja di bagian layar kosongnya. Dan kalau kalian mau intip-intip atau spill-spill gitu ya, pesan WhatsApp atau SMS yang masuk, kalian tinggal tap 2 kali di sini supaya layarnya nyala kayak begini, ya nggak? Jadi kalian benar-benar berkurang ya untuk menggunakan tombol trigger power yang ada di sini buat mengunci layarnya atau mematikan layarnya. Nah, untuk yang satunya tadi, kalau kalian perhatikan di sini adalah naikkan untuk membangunkan. Jadi ini adalah ketika kalian hidupkan layarnya dan dalam kondisi smartphone terkunci di atas meja seperti ini, kalian tinggal angkat aja guys sampai kesenggol tuh ya. Nah, kalian tinggal angkat seperti ini, maka layarnya itu akan otomatis aktif kayak gini. Jadi nggak ter-unlock secara otomatis, tapi hanya nyala aja kayak gini. Jadi ini adalah bagaimana caranya kalian, ya bisa dibilang ini memperingan ya penggunaan atau pekerjaan dari tombol power yang ada di sini supaya lebih awet dan lebih tahan lama. Oke, lanjut kita ke settingan yang ketiga nih guys sekarang, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur gestur untuk ngintip bilah notifikasi di smartphone Vivo V27 5G-nya ini. Bayangin aja nih guys, kalau secara defaultnya kalian mau intip bilah notifikasinya dengan satu tangan, kalian harus effort kayak gini ya. Walaupun ini terbilang layarnya cukup compact ya, nggak terlalu lebar, tapi kalau kalian harus seperti ini tuh bakalan PR banget ya. Karena kalau kalian geser dari bagian tengah kayak gini, dia malah membuka untuk pencarian global ya, yang menurut saya ini nggak terlalu penting. Jadi kalian rubah aja fungsinya dengan cara seperti ini. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan, sorry ya, kegeser tripodnya guys, jadi maaf kalau agak goyang. Lalu kalian tinggal tap di bagian pengaturan sebelah kanan ini ya, kayak gini, dan kalian pilih yang di bagian nomor, sebentar, saya agak lupa gara-gara kegeser. Nah, nih kalian lihat di bagian bawahnya Google Discover, kalian pilih gesek ke bawah di layar beranda dan kalian pilih yang pusat notifikasi. Jadi setelah kalian rubah fungsinya, maka ketika kalian geser atau kalian mau intip bilah notifikasi, kalian tinggal geser aja dari bagian tengah ke bawah kayak gini itu. Jadi lebih nggak effort kan, dan lebih nyaman tentunya ketika kalian pakai dengan satu tangan. Jadi ini adalah bagaimana caranya kita menggunakan fitur gestur untuk membuka bilah notifikasi di Vivo V27 5G-nya. Nah, kalau untuk di settingan yang keempatnya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita menghilangkan tampilan layar Google Discover di smartphone Vivo V27 5G-nya ini. Karena bisa dibilang cukup banyak juga nih orang-orang yang ngerasa nggak penting sama tampilan layarnya yang ada di sebelah kiri ini guys. Jadi ya kalau kalian nggak suka dan kalian pengen ngilangin, caranya ini gampang banget. Kalian tinggal cubit lagi layarnya kayak gini, kemudian balik lagi ke menu pengaturan, dan kalian pasti tadi udah lihat ya yang namanya fungsi Google Discover ya. Ini nyala dalam bisa bilang secara defaultnya waktu kalian pertama kali nyalain, kalian tinggal matiin aja kayak gini, dan kalian tinggal lihat atau balik lagi ke layar home screen-nya, dan ya waktu kalian geser ini udah hilang guys. Jadi untuk layar Google Discover-nya sudah secara otomatis tidak aktif ya, atau sudah non-aktif. Jadi ini adalah bagaimana caranya buat kalian yang gak suka Google Discover untuk dihilangin guys. Ya, sekarang kita lanjut untuk di settingan yang kelima nih guys ya. Jadi buat kamu nih yang pengen tampilan fontnya itu nggak monoton ya, kayak gitu-gitu aja ya, kayak cuman garis lurus gitu aja, atau kalian pengen lebih kelihatan kayak manis, atau lebih kelihatan keren, atau mungkin pengen kelihatan lebih estetik, ini bisa banget kalian ubah-ubah untuk fontnya guys. Dan caranya ini gampang dan tentunya gratis ya. Nah, cara utamanya adalah kalian tinggal pergi ke menu setting atau pengaturan seperti ini, kemudian kalian scroll ya, ini menunya masih kesimpan yang tadi. Nah, kalau menunya seperti ini, kalian scroll ke bawah dan cari yang menu tampilan dan kecerahan. Ini sebelah mana? Nah, di sini ya, opsi menu setting tampilan dan kecerahan kalian pilih dan kalian geser ke bawah. Di sini ada ketulis gaya font. Ini kalian tap dan kalian lihat ini secara default sudah disediain dua guys. Jadi ini default, ini yang font klasiknya. Tapi kalau kalian nggak suka sama jenis yang kayak gini juga, kalian tinggal unduh aja di bagian bawah sini guys. Kalian tap dan ya kalian tunggu beberapa saat, kalian tinggal
tap aja ya buat langsung ke sortir atau ke filter yang gratisnya guys. Kalian pilih di pencarian dan kalian pilih atau ketik aja yang free atau gratis kayak gini ya. Nah, ini bakal secara otomatis memfilter semua tampilan font yang secara gratis bisa kalian download kayak gitu. Sebagai contoh di sini ya, ini ada banyak pilihannya ya. Tentu aja kalian tinggal pilih-pilih, sesuaikan aja dengan preferensi kalian. Ini banyak banget. Tapi ya sebagai contoh saya bakal coba aja download yang ini, Eager Eyes, dan kita coba setelah kita pilih, kita pilih unduh di bagian sini. Nah, kita tunggu dan langsung klik terapkan aja, maka dia akan langsung otomatis berubah guys untuk fontnya. Nah, kalian bisa perhatikan ya, untuk jenis fontnya sekarang berubah. Nih kalian bisa perhatikan juga dari jam yang ada di sini, itu fontnya udah lebih manis ya, kelihatan lebih enak gitu buat dilihat. Jadi ada bagaimana caranya buat kalian yang pengen ngerubah tampilan font di smartphone Vivo V27 5G-nya. Buat ngebalikinnya itu juga sama aja ya guys, gampang banget ya. Ini saya agak lupa juga nih. Kalian tinggal balik lagi ke menu tadi, tampilan dan kecerahan, geser ke bawah, gaya font, dan kalian tinggal pilih ke default ini. Atau kalian mau ngapus aja langsung bisa ya. Ini kalian udah pilih di sini, kalian tinggal tap dan kalian tinggal pilih hapus aja di sini untuk mengembalikan ke yang semula ya guys. Jadi dia bakal balik langsung ke defaultnya. Jadi ini adalah bagaimana caranya secara lengkap untuk menampilkan atau bisa mengubah tampilan gaya font di smartphone Vivo V27 5G-nya. Oke, sekarang kita ke settingan yang keenam ya guys, yaitu bagaimana caranya nih kita mengatur sebuah tampilan di bilah status yang ada di Vivo V27 5G-nya ini. Karena secara tampilan yang bisa kalian lihat ya, ini untuk tampilan persentase baterai, bahkan untuk atau bisa dibilang kecepatan jaringan, ini belum muncul ya secara default di Vivo V27 5G-nya. Jadi kalau kalian ngerasa ini perlu ditampilkan, kalian bisa pergi ke menu setting ya, seperti ini, atau pengaturan. Kemudian kalian scroll lagi ke bagian bawah, cari yang namanya tampilan dan kecerahan tadi ya, sama, dan kalian pilih di bagian bawahnya, kalian cari yang namanya bilah status. Jadi persis posisinya di bawah opsi menu gaya font tadi. Kalian tap di bagian sini dan kalian lihat di sini ada dua fungsi yang bisa kalian hidupkan karena secara default dia mati, untuk menampilkan jaringan waktu nyata atau kecepatan internetnya, dan persentase baterainya yang secara bisa dibilang apa ya, secara real time kayak gitu ya, jadi tampil terus di sini. Jadi ini adalah bagaimana caranya kalian mengatur tampilan bilah status di Vivo V27 5G-nya. Nah, sekarang kita lanjut untuk di settingan yang ketujuhnya nih guys, yang mana ini bisa saya sebut sebagai fitur ya yang disediakan Vivo di Vivo V27 5G-nya ini, yaitu bagaimana caranya kalian memanfaatkan efek dinamis di smartphone ini, karena mengingat smartphone ini sudah menggunakan panel layar AMOLED. Nah, apa itu efek dinamis? Kalian bisa lihat dan perhatikan baik-baik guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini ya, dan kalau tampilannya kayak gini, kalian scroll lagi ke bagian bawah dan kalian tinggal pilih aja menu opsi efek dinamis yang udah tertera di bagian menu settingnya ini. Kalian tap di sini dan kalian bisa lihat ya, ini banyak banget opsi menu yang bisa kalian atur-atur atau kalian sesuaikan sesuai preferensi kalian. Mulai dari untuk waktu khusus atau bisa dinyalain terus gitu ya. Ini waktu kalian play musik atau panggilan masuk atau notifikasi masuk, kalian itu bisa atur-atur di sini. Nih sebagai contoh, kalau notifikasi masuk, maka dia nanti bakal efek cahayanya itu bakal muncul kayak gini guys. Nah, itu ya, ada di pinggir-pinggirnya nanti ada cahaya gitu yang gelembung-gelembung atau yang garis-garis, ini kalian tinggal sesuaikan aja. Dan juga ada banyak lain kayak mulai dari animasi transisi layar Belanda, kalian pokoknya semua bisa kalian atur di menu efek dinamis ini. Kalau untuk soal layarnya, biar ada animasi-animasinya itu. Nah, kalau untuk yang ke-8 ini adalah fitur ya guys, yaitu bagaimana caranya kalian mengcustom kembali untuk fitur ekspansi RAM virtual yang tersedia di smartphone Vivo V27 5G-nya ini. Jadi memang secara default ini fiturnya aktif ya guys, yang menurut saya itu memakan memori internal kalian lumayan banyak, kalau nggak salah sebanyak 8 GB. Jadi kalau kalian ngerasa urgent dan butuh, atau mungkin kalian ngerasa fitur itu kurang bekerja dengan baik, kalian bisa matiin aja karena lumayan menghemat memori internal kalian sebanyak yang kalian pilih nantinya. Untuk opsi cara mengcustomnya nih kayak gimana, ini gampang banget. Kalian tinggal pergi ke menu setting atau pengaturan lagi kayak gini guys. Kalian scroll ke bagian bawah dan kalian cari menu opsi atau opsi menu yang RAM dan ruang penyimpanan ini, kalian
tap dan kalian lihat di sini di bagian atas ada ketulis RAM, kalian tap di sini dan kalian lihat di sini ketulis RAM diperluas. Ini adalah fitur ekspansi RAM virtual yang ternyata secara default dia udah aktif dan memakan memori internal kalian sebanyak 8 GB. Kalau kalian ngerasa perlu atau nggak suka, kalian tinggal matikan atau nyalakan aja di bagian sana tadi dan kalian tinggal mulai ulang atau merestart smartphone-nya supaya fungsi atau fiturnya itu aktif atau tidak aktif. Jadi ini adalah bagaimana caranya kalian mengatur kembali penggunaan fitur ekspansi RAM virtual di Vivo V27 5G-nya. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-9 atau bisa dibilang juga fitur ya guys yang disediain Vivo di Vivo V27 5G ini, yaitu bagaimana caranya kalian mengcloning atau menggandakan aplikasi tanpa perlu lagi kalian install aplikasi pihak ketiga. Tuh, keren kan? Jadi kalian itu nggak perlu khawatir lagi kalau aplikasi nanti kalian mau menggandakan aplikasi gitu ya. Kan kalau dulu-dulu harus menginstal aplikasi pihak ketiga ya karena khawatir phishing atau aplikasi scamming kayak gitu ya. Kalian sekarang udah jauh lebih aman karena by software sudah disediain guys. Caranya gimana? Ini juga gampang banget. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting, kemudian kalau tampilan menunya kayak gini, kalian tinggal scroll aja lagi ke bawah dan kalian pilih yang opsi menu aplikasi guys. Nah, di sini ketemu ya tuh opsi menu aplikasi, kalian tinggal tap dan kalian tinggal lihat di bagian bawahnya. Di sini ada klona aplikasi nih ya, bukan diklonin maksudnya ya ini, tapi cloning guys. Nah, kalian tap di sini dan kalian lihat ini opsinya juga banyak banget. Bahkan Netflix aja ini Vivo itu ngasih loh buat digandain. Saya juga nggak ngerti nih harus fungsinya buat apa. Kan biasanya secara general atau umum itu ya Facebook, Instagram, atau aplikasi marketplace, atau WhatsApp gitu ya. Tapi ini Netflix bisa kalian gandain guys. Jadi ini adalah bagaimana caranya kalian menggandakan aplikasi tanpa perlu menginstal lagi aplikasi pihak ketiga di Vivo V27 5G-nya. Cakep. Oke, next sekarang kita ke settingan yang ke-10-nya nih guys. Nah, ini bisa dibilang sebuah easter egg ya buat kalian yang beli Vivo V27 5G ini. Buat kalian yang mungkin ngerasa bosen ya sewaktu-waktu sama tampilannya yang kayak gini ya, kelihatan modern, kelihatan futuristik. Buat kalian yang mungkin agak kangen tampilan-tampilan kayak Nokia Lumia gitu, kalian bisa manfaatin fitur dari Vivo V27 5G ini. Yaitu bagaimana caranya kalian menggunakan fitur atau bisa bilang tampilan mode sederhana di Vivo V27 5G-nya ini guys, yang secara jujur ini adalah tampilan mode sederhana yang paling saya suka dari semua brand yang pernah saya coba guys. Jadi good job nih buat Vivo, semoga dipertahankan terus ya untuk tampilan mode sederhananya ini. Nah, buat kalian yang belum tahu, kalian harus perhatiin ini guys. Nah, caranya ini gimana? Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting, kemudian kalian pergi ke bagian bawah ya, opsi menu layar kunci dan wallpaper. Kalau tampilannya kayak gini seperti biasa, kalian scroll ke bagian bawah, kalian cari tampilan layar kunci dan wallpaper. Sorry, saya agak lupa nih di bagian mana. Nah, ini layar kunci dan wallpaper ternyata di atas. Kalian pilih di sini dan kalian lihat di bagian bawah ini ada ketulis mode sederhana guys. Nah, kalian tap dan sekarang masuk ke tampilan mode sederhana. Iya, udah kangen kan? Nah, kalau aktif ini atau buat tampilannya seperti ini, langsung aja hidupin di bagian sini. Dan ini kita udah masuk ke tampilan mode sederhananya. Nih ya, kalian tungguin aja. Tuh, cakep kan? Nggak kayak smartphone brand lain guys, mode sederhana. Jadi menurut saya buat kalian yang pengen melepas kerinduan sama tampilan software Windows Nokia Lumia itu ya, ini cakep banget lah pokoknya. Dan kalau kalian mau masuk ke menu aplikasi, ya kalian tinggal geser dan kalian bisa nampilin semua aplikasi gini. Dan bentuknya list lagi kayak gini guys, tuh. Ya, dan kalau misalkan kalian mau pergi ke menu pengaturannya, ya kalian tinggal tap aja di bagian sini dan masuk ke pengaturan sistemnya. Tuh, tampilan juga balik lagi kan. Nah, seperti itu. Walaupun ini ada beberapa fungsi yang bakalan disesuaikan dengan tampilan sederhananya. Tapi kalau misalkan kalian mau keluar atau balik lagi ke mode modernnya, ini bisa banget ya, terutama jadi kalian nggak usah khawatir, kalian tinggal pergi aja ke keluar dari tampilan sederhananya ini. Nah, kalian tap aja di sini. Tapi gimana tadi untuk tampilannya dari mode sederhananya? Cakep nggak? Coba tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah ya guys ya. Oke, sekarang kalau gitu kita masuk ke settingan yang terakhir guys, yaitu yang ke-11 adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur Always On Display di Vivo V27 5G-nya. Fitur yang sebetulnya memang basic ya, karena memang smartphone ini udah pakai panel layar AMOLED. Tapi buat kamu yang mungkin baru aja nih ya bermigrasi dari brand lain ke brand Vivo, kali aja belum tahu atau belum nemuin gimana cara settingnya fitur Always On Display-nya tadi. Nah, caranya ini
gampang banget guys. Kalian tinggal pergi atau masuk ya ke menu pengaturan lagi kayak tadi atau seperti biasa, dan cari yang namanya tampilan dan kecerahan lagi. Layar kunci dan wallpaper guys. Saya agak pleset nih ya karena berdekatan. Nah, kalian masuk ke opsi menunya seperti ini dan kalian lihat di bagian sini ada tampilan selalu menyala. Nih, kalian settingnya di sini. Secara default dia belum aktif ya guys. Kalian lihat masih abu-abu dan kalian nyalain aja untuk tampilan selalu menyala atau always on display-nya. Dan kalau kalian mau setting-setting tampilannya nih ya, nih ada mode tampilannya. Maksud mode tampilannya ini tuh mau seharian atau disetting berdasarkan waktu bisa banget. Kalian tinggal pergi ke tampilan terjadwal. Ini kalian tinggal sesuaiin aja waktu mulai always on display-nya sampai waktu selesainya. Atau kalian mau coba tampilkan gerakan telepon sedikit untuk menampilkan. Jadi kalau waktu di shake gitu dia bakal tampil. Jadi ya tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan dan preferensi kalian. Terutama ya kalau misalkan kalian aktifin tampilkan seharian ini, karena dia aktif seharian guys, otomatis ya ini bakalan nyedot daya baterai kalian, jadi kerasa lebih boros gitu. Tapi ya kalau misalkan kalian ngerasa ini jadi bikin smartphone kalian tampilan jadi lebih keren, ya nggak ada salahnya buat kalian pakai ya guys ya. Dan untuk tampilan layar always on display-nya juga ini bisa kalian custom juga ya guys, atau kalian pilih juga sesuai preferensi kalian di sini. Ini banyak banget yang disediain dari Vivo ya, dan juga kalian bisa download dengan cara tap di bagian sini nih tampilannya tuh. Terus kalian tinggal tap aja unduh yang lainnya. Nah, seperti biasa ya kalau udah masuk ke sini, masuk ke pencarian dan pilih yang gratis. Tuh kalian tinggal download aja di sini sesuai kebutuhan dan sesuai ya preferensi kalian masing-masing aja. Ini banyak banget. Dan ini adalah bagaimana caranya untuk kalian pengen merubah tampilan atau mengaktifkan fitur always on display di Vivo V27 5G-nya. Ya, jadi saya rasa kayak gitu aja ya guys ya untuk video setting dari smartphone Vivo V27 5G-nya ini. Dan kayak biasa ya, kalau misalkan video ini durasinya kelamaan, saya minta maaf banget ya guys, karena memang saya itu nggak bisa sesingkat itu untuk bikin video setting, karena ya saya harus menjelaskan sejelas-jelasnya supaya kalian tuh bisa lebih cepat paham dan lebih gampang buat ngikutin apa yang saya maksud. Jadi kalian tuh tahu gitu maksud dan tujuannya itu apa, kenapa saya rekomendasiin settingannya kayak gini. Tapi kalau kalian ngerasa video ini biasa aja ya, terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir tentunya. Dan jangan lupa guys, sebelum saya tutup videonya, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa diklik tombol like-nya ya, dan tentunya dibantu share-nya, karena barangkali teman kalian itu atau orang tua kalian yang pegang smartphone itu butuh informasi yang kayak gini. Jadi ya kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi lah ya di video setting yang berikutnya. Thank you ya guys ya yang udah nonton.